Nuwun, sedulur. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Waktunya sudah tiba. Ramalan Jayabaya sudah mulai terbukti. Sehingga waktu yang ditunggu-tunggu untuk hadirnya Satrio Piningit yang sudah dirindukan sudah semakin mendekat. Apa saja tanda-tanda ramalan Jayabaya yang sudah menjadi bukti? Monggo kita simak videonya. Sedulur, kalau kita membicarakan Satrio Piningit yang nantinya akan menjadi sang Ratu Adil, maka kita tidak bisa lepas dari ramalan Jayabaya atau Jongko Jayabaya. Jongko Jayabaya ini sudah mulai banyak yang terbukti dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekarang. Tanda-tandanya Jongko Jayabaya ini terbukti adalah yang pertama, candi-candi peninggalan budaya atau peninggalan leluhur mulai bermunculan. Itu menandakan bahwa kesadaran masyarakat Jawa dan Nusantara mulai ditumbuhkan kembali setelah mengalami pembelokan sejarah yang maha dahsyat. Demi keuntungan pribadi, negara-negara yang ingin mengeruk Nusantara, maka sejarah sudah sangat dibelokkan. Seperti kisah Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, lalu Ken Arok dibunuh oleh Anusapati, kemudian terus sampai Tohjaya, sampai Ranggawuni. Apakah kita percaya begitu saja dengan metodologi sejarah yang diambil dari orang luar negeri? Kemudian seperti cerita Bandung Bondowoso. Apakah kita masih mempercayainya? Lalu seperti kisah perang Bubat, apakah benar Gajah Mada menghabisi pasukan Siliwangi atau Pajajaran? Jadi itu sebetulnya sejarah sudah dibelokkan agar anak cucu nanti sudah terbiasa dengan saling membunuh, saling menjelekkan,
dan mudah diadu domba. Ini terbukti saat ini sesama agama pun bisa saling berebut kebenaran, bisa saling menyalahkan. Apalagi partai politik. Nah, maka dari itu sudah saatnya kita menggunakan kesadaran murni, kesadaran sebagai orang Jawa, orang Nusantara, untuk mengetahui kebenaran yang tersimpan dari leluhur-leluhur kita. Dengan terbukti dimunculkannya candi-candi saat ini, bisa kita pelajari bagaimana kehidupan leluhur zaman dulu. Itu yang pertama, dulu. Kemudian yang kedua, pemuka-pemuka agama sudah mulai terbukti kelakuannya, perilakunya tidak mencerminkan rohaniawan. Banyak kasus pencabulan, banyak kasus korupsi di dalam lembaga-lembaga agama, banyak penyalahgunaan sumbangan maupun infak. Dan ini muncul pemberitaan ke masyarakat luas, sehingga masyarakat menjadi mengerti akan hal itu. Inilah bukti bahwa pemuka-pemuka agama itu tidak menggunakan rasa sejati yang ada dalam dirinya, tapi lebih menggunakan ego dan halusinasi yang ada di pikiran mereka. Sehingga murid, umat, santri ini dijadikan objek bagi pikirannya. Halusinasi dari pikirannya dengan dalil perpindahan energi lah, dengan dalil ritualnya harus seperti inilah, maka terjadilah pelecehan-pelecehan itu. Dengan dalil untuk kegiatan inilah, kegiatan itulah, maka terjadi penyalahgunaan dana dari masyarakat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemerintahan, pejabat-pejabatnya terbongkar semua bahwa rata-rata sudah mengelabui masyarakatnya. Terbukti pejabat hukum melanggar hukum, pejabat pajak korupsi uang pajak. Lagi-lagi yang dikorbankan adalah masyarakat bawah. Dan ini muncul ke permukaan. Mungkin ke depan akan banyak lagi. Jadi berhati-hatilah wahai para pejabat.
karena saatnya goro-goro. Dan huru-hara di sini yang dimaksudkan dalam Jongko Joyoboyo ini bisa jadi bukan huru-hara demonstrasi besar-besaran atau penurunan pemerintahan besar-besaran, tidak. Tapi huru-hara yang ditimbulkan oleh para pejabat yang secara sengaja telah menyalahgunakan jabatannya dan justru bangga ketika menjadi objek berita bagi masyarakat. Kemudian yang keempat, nyawa sekarang sudah tidak berharga lagi. Bukti nyata ketika di jalanan anak-anak muda sekarang ini dengan balap liarnya terbukti tidak menghargai nyawanya. Nyawa pinjaman dari Tuhan. Bukti lagi karena ilusinya, karena keinginannya, karena hasratnya, jadi mudah menghilangkan nyawa orang lain dengan mutilasi, dengan dibunuh, dengan dibakar, lalu dikubur sembarangan atau dibuang mayat. Ini pertanda bahwa nyawa sudah tidak berharga dan orang menjadi semakin bengis, tega, dan kejam. Inilah yang sudah terbukti sampai saat ini. Tiap hari kita masyarakat disuguhkan 4 bukti tadi. Maka dari itu, monggo saudara-saudara semua, sedulurku semua, kembalilah ke ajaran leluhur Jawa yang asli, yang belum ditunggangi oleh budaya-budaya asing. Karena seperti yang pernah saya sebutkan di video saya sebelumnya, bahwa akulturasi budaya itu pasti akan mengorbankan budaya yang asli. Maka dari itu, kita gali lagi budaya yang asli, ajaran leluhur yang asli dari leluhur Nusantara. Karena itulah benteng terakhir untuk menuju Nusantara mercusuar dunia, menjadi pemimpin dunia. Maka kalau kita menerawang ramalan Jongko Joyoboyo, saat ini tandanya Sang Putra Nusantara hadir dengan lambang dan tanda tubuh yang ada di tubuh mereka, karena restu dari leluhur kita dan para raja-raja Nusantara. Lambangnya adalah bunga tunjung putih dan bunga melati. Bagi orang yang punya kawaskitan, pasti akan bisa melihat tanda itu.
karena itu merupakan tanda restu dari alam semesta dan leluhur-leluhur Jawa, Nusantara, serta para raja di Nusantara. Orang inilah yang nanti akan membawa Nusantara menjadi Nusantara yang gemah ripah loh jinawi, ayom ayem toto titi tentrem kerto raharjo. Matur nuwun, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.